Petrus, murid Yesus yang terdepan, berkata tentang kehidupan yang bersyukur kepada Allah untuk semua orang. Kehidupan yang bersyukur kepada Allah untuk semua orang. Imanmu harus tersampaikan kepada orang lain. Maka jiwa-jiwa yang tidak bisa mengelak dari maut akan menerima keselamatan. Petrus saat dia berdoa kepada Allah, dia berdoa dengan dalam dan secara rohani dia menyadari hal ini. Dia menyampaikannya. Walaupun kita bilang kita percaya Yesus dan sudah bergereja puluhan tahun, tetapi yang menginjil orang lain. Orang lain serius membimbing orang ke gereja, investasi waktu, materi juga. Lalu bawa orang ke gereja. Namanya dibacakan. Lalu kita nyanyikan pujian, tepuk tangan. Udah, seperti itu saja. Orang yang menerima firman, yang menerima kasih karunia, tidak boleh tidak percaya. Menyampaikan Injil, banyak orang menerima keselamatan. Roh jiwa Petrus sangat membara. Dia menari di tengah malam, tidak bisa tidur. Dibandingkan berkat apapun yang telah dituangkan kepadanya, dia lebih senang. Hati Petrus bersyukur kepada Allah. Karena ada yang menerima penyelamatan, orang lain menerima penyelamatan. Kita sebagai pendeta, jemaat, apakah kita pernah punya iman yang seperti Petrus itu? Tidak pernah kan? Dan kita katakan kita percaya Yesus. Kedua, yang Petrus katakan, apa rahasianya hidup yang bahagia? Yohanes 14 ayat 27. Murid-murid yang dikasihi Yesus, di hari ketika Yesus akan disalibkan, tidak banyak yang tersisa. Dia juga manusia seperti kita. Beberapa hari lagi akan mati. Tetapi Yesus adalah Allah. Dia tahu sesuai yang dinubuatkan di perjanjian lama. Dia akan mati dengan mengenaskan. Ia tahu semuanya. Tapi bukan hanya kepada murid-murid yang dikasihinya, tapi kepada banyak orang, Yesus berkata, jangan khawatir. Aku akan pergi dan kembali lagi. Ketika aku disalibkan dan mati, aku akan naik ke surga dari dunia ini. Jadi jangan kecewa. Dan aku tidak akan membiarkan kalian seperti yatim piatu yang tidak ada ayah dan ibu. Aku pasti akan kembali. Berulang kali dia mengatakan demikian. Petrus menyadari arti tersebut. Dan ia mengatakan, apa rahasianya orang-orang yang percaya Yesus hidup dengan diberkati, bahagia, indah, dan bernilai? Apa rahasianya? Setelah mengalahkan kuasa maut, lalu bangkit, berikutnya dia menampakkan diri kepada 8 murid kan? Dia berkata, damai sejahtera bagimu. Ini adalah suara pertama dari kebangkitan. Damai, damai. Yohanes 20 ayat 19, ayat 21, ayat 26. Ayat 19, 21, 26. Dikatakan 3 kali berturut-turut, damai sejahtera bagi kamu. Ada pintu, tetapi itu tidak diketuk. Tidak ada celahnya. Dan Yesus menembus tembok dan masuk. Nah, seperti itu. Yesus telah mati di kayu salib dan dikuburkan, ditaruh di dalam kubur. Lalu ia datang dalam tubuh kebangkitan.
luka karena mahkota duri, luka di kedua kaki, kedua tangan. Semuanya ada. Dan berkata, damai sejahtera bagimu. Yohanes 20 ayat 19, ayat 21, ayat 26. 3 kali. Pertama-tama, Yesus tampak kepada murid-muridnya. Lalu 3 murid berkata kepada Thomas. Thomas dia berkata bahwa dia harus melihat langsung dengan matanya apakah benar itu Yesus atau bukan. Harus sentuh bekas lukanya secara langsung, harus bicara secara langsung, baru bisa percaya. Yesus itu ada di surga. Dan apa yang dikatakan Thomas itu, apakah ia tidak dengar? Ia dengar kan? Dan waktu Yesus masuk, dia berkata kepada Thomas, "Hei Thomas, tadi kamu bilang kamu tidak akan percaya? Ayo cepat sentuh ini." Semua tempat lukanya ada kan? Nah, bagaimana mungkin dia berani menyentuhnya? Dia tidak bisa sentuh itu. Dia sangat terkejut dan seluruh tubuhnya gemetar. Thomas, engkau melihat aku lalu percaya. Tapi berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Thomas, ya. Jangan menjadi orang yang tidak percaya. Jadilah orang yang percaya. Dan Thomas sangat malu. Bukan hanya mukanya, tapi seluruh tubuhnya menjadi panas, menjadi membara. Firman Yesus itu berkuasa. Lewat api Roh Kudus, segala yang tidak masuk akal, yang tidak bisa dipercaya, semuanya habis terbakar. Kehidupan yang senantiasa bersyukur kepada Allah untuk semua orang. Lalu yang kedua, apa rahasianya untuk hidup bahagia? Orang-orang harus hidup dengan bahagia. Siapapun dia, orang yang berpunya ataupun tidak, berpendidikan ataupun tidak, posisinya rendah atau tinggi, semuanya harus hidup dengan bahagia. Kenapa? Kehidupan kita terlalu pendek untuk hidup dengan malang. Sangat-sangat pendek. Tapi tidak ada hari di mana tidak ada kerutan di dahi, kulit muka menjadi pucat karena kekhawatiran, pucat karena khawatir, dan tidak bisa makan juga. Lehernya juga tidak enak. Dan betapa kasihannya istrinya yang membantunya dari belakang. Anak-anaknya juga. Tidak ada pengharapan kehidupannya. Jika hidup seperti itu, sepertinya lebih baik mati kan? Sampai-sampai pinggang remuk pun karena kerja yang kasar. Tapi bisa menghasilkan berapa? Tidak banyak. Walaupun keempat penjuru, tidak ada orang yang bisa membantunya. Tidak bisa pulang ke kampung halaman juga. Kenapa? Karena dia kelihatannya seperti pengemis. Bagaimana mau pulang? Orang-orang di kampung halamannya bisa menunjuk-nunjuk dia dan melihatnya dengan sinis. Tidak bisa hidup seperti itu kan? Apalagi kalau bawa anak perempuan dan laki-laki yang belum mengerti apa-apa. Apakah anak-anak tersebut bisa mengangkat bahu mereka? Anak yang seperti pengemis itu, kamu jangan main sama dia. Orang-orang tua sambil pukul anaknya, mereka bilang, jangan main sama dia. Waktu kecil, anak tidak tahu. Tapi jika kelas 3 SD, dia mulai bisa melihat. Hati kecilnya tertusuk. Maka anak itu menjadi pembunuh, perampok, pembohong, dan desa dan negerinya takut
terhadap Dia. Hidup itu sangat pendek. Sangat pendek. Kalian tidak bisa makan, tidak bisa pakai baju yang baik, dan menderita. Itu bukan kehendakku. Itu bukan kehendak Tuhan. Tuhan berkata itu di Yeremia pasal 3 kan. Tidak bisa makan, menderita, menangis, penuh dengan kekhawatiran, kecemasan. Itu bukan kehendakku. Aku ingin agar kalian menerima berkat, hidup bahagia, tanpa kekhawatiran dan kecemasan. Begitu kan? Maka, apa rahasianya agar kita menjadi bahagia? Apakah itu sukses di masyarakat? Atau kelimpahan secara materi? Alkitab berkata bukan. Jawabannya bukan itu. Atau apakah dengan semua impian terwujud dan sukses, punya uang banyak sehingga tidak iri terhadap siapa-siapa, apakah itu hidup bahagia? Bukan. Dikatakan bahwa banyak harta akan menusuk dirimu sendiri. Bukan itu. Walaupun seseorang secara masyarakat itu sukses, mendapat banyak kekayaan, nama baik yang diingini semua orang, tapi di hatinya harus ada sukacita dan kedamaian. Dan pada akhirnya syukur. Di saat ada syukur, disitulah ada kedamaian, kebahagiaan, dan sukacita. Oleh karena itu, di 1 Tesalonika 5 ayat 18, bersyukurlah atas segala hal. Dikatakan bahwa itulah kehendak Tuhan. Jika di hati saudara-saudara tidak ada kedamaian, maka benar-benar tidak bisa bahagia. Walaupun saudara punya harta ratusan miliar pun, kalau tidak ada damai di hati, semuanya sia-sia. Sama seperti got di saat turun hujan. Hati tidak tenang, istri tidak mau dengar omongan, suami tidak mau dengar, anak-anak juga begitu, sanak saudara juga tidak bisa percaya. Apapun yang dilakukan tidak lancar, hatinya selalu tidak tenang. Karena tidak tenang, maka tidak sabar, tidak tahan. Lalu muncullah ketakutan. Dan hasil dari ketakutan, kekhawatiran. Berikutnya, muncul kebencian. Lalu muncul keputusasaan. Dan penuh dengan rasa gagal. Walaupun makan, tapi tidak bisa mencerna dengan baik. Apakah dalam hati yang demikian ada kegembiraan? Ada kesenangan? Mau menikmati kebahagiaan, tapi tidak sedikit pun tidak ada, secuil pun tidak ada. Saat duduk dia mengeluh, aduh karena aku dengar dia, aku jadi seperti ini. Beraninya dia menipu aku. Sebelum mataku buram, coba kita lihat apakah dia akan jadi lancar atau tidak. Dalam hatinya penuh dengan hati yang cemburu, iri hati, dengki yang seperti pembunuhan yang menakutkan. Tidak ada bahagia. Tidak ada yang bahagia. Kalau ingin berlimpah dengan harapan di dalam pikiran, kedamaian di dalam hati, kesehatan pada tubuh, kebahagiaan pada keluarga, apa yang harus dilakukan?
Alkitab berkata, mendekatlah kepadaku. Percayalah hanya kepadaku, takutlah hanya kepadaku. Itulah firman Allah yang konsisten di perjanjian lama dan perjanjian baru. Firman. Pertama, harus hidup dengan hendak bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 16, Filipi 4 ayat 4, Filipi 3 ayat 1. Dalam segala hal dalam kehidupan, bergembiralah. Maka rasa bermanfaat akan muncul. Kalau merasa berguna pasti akan segar kan? Kalau begitu orang yang percaya kepada Tuhan sudah bersyukur kepada Allah kan? Saya tidak berdosa dengan berhenti berdoa. Kalau sedang lewat di jalan, ada banyak orang yang lewat kan? Ada orang dewasa, anak-anak, mobil-mobil juga. Tuhan, tolong turunkan mereka berkat untuk percaya pada Yesus. Tolonglah agar mereka bisa merasa berguna lahir di bumi ini. Dan sadarkanlah mereka bahwa daripada semua kemuliaan, kemuliaan karena percaya Tuhan itu lebih besar. Dan agar mereka diberkati dalam Tuhan Yesus turun-temurun. Saya mengulanginya ratusan kali sampai tiba di tujuan. Saya berdoa begitu. Dengan buka mata, berdoa dalam hati dan dalam roh. 1 Korintus 14 mengatakan itu kan. Saya berdoa demikian. Di dalam persaingan di dunia ini, orang-orang menderita dan tidak terucapkan. Orang-orang punya keserakahan dalam persaingan. Aku mau punya lebih banyak daripada orang itu. Suram, tidak ada habisnya. Maka daripada kegembiraan, lebih kepada kesedihan. Daripada harapan, lebih kepada keputusasaan. Daripada kebahagiaan, lebih merasa tidak bahagia. Aduh, aku tidak mau lihat mereka. Aduh, lebih baik aku mati. Berkata seperti itu. Makanya, di dunia yang penuh dengan masalah ini akan melahirkan masalah lagi. Dunia yang penuh masalah ini, apakah bisa dibereskan? Hanya akan melahirkan masalah dan masalah lagi. Tidak bisa dikontrol. Sukacita dan bersyukur. Apakah di kondisi seperti ini bisa ada? Tidak bisa. Makanya, Tuhan berfirman, jangan ingin menikmati kebahagiaan manusiawi. Kebahagiaan manusiawi yang berubah-berubah mengikuti tren, kondisi, lingkungan. Jangan ingini itu. Lihat aku saja, lihat Tuhan saja, dan lupakan semuanya. Di dalam buku pujian juga ada itu kan. Tidak ada tempat yang bisa kutuju, hanya melihat kepada Juru Selamat. Kenapa tidak bersyukur? Kalau masuk ke dalam api neraka, aku ini siapa? Orang punya banyak uang, namanya terkenal dan masyhur, pendidikan tinggi, keluarganya bagus, tapi dia tidak percaya Yesus. Dan orang yang seperti aku, yang tidak bernilai, bisa percaya Yesus dan menerima keselamatan. Jika meninggalkan dunia ini, ada harapan sorga yang kekal. Di Wahyu 21 ayat 3-4, di situ tidak ada penyakit, kesakitan, air mata, hanya senantiasa bersyukur dan memuliakan Tuhan. Saya akan pergi ke tempat itu. Maka saat di jalan, berjalan, bersyukurlah. Harus hidup demikian. Sukacita yang sejati, Galatia 5 ayat 21 kan, buah Roh Kudus. Jika percaya pada Yesus, harus menerima Roh Kudus. Bukannya boleh terima atau tidak, tapi Yesus bilang terimalah Roh Kudus. Jika terima Roh Kudus, akan bertobat. Jika bertobat, akan terima Roh Kudus. Dan lewat pekerjaan Roh Kudus, kita bertobat. Jika terima Roh Kudus, kesusahan, penderitaan seperti apapun,
itu tidak bisa merebut syukur, sukacita, dan kebahagiaan kita. Benar-benar tidak bisa merebutnya. Seperti pencopet yang mau merebut, tidak bisa. Betapa baiknya kan? Betapa baiknya. Alkitab berkata, bersukacitalah dengan iman. Dengan iman. Dari hati keluarlah sukacita. Ketenangan di hati akan timbul. Di dalam hati, damainya datang. Dan berikutnya jadi percaya diri. Tapi ketemu teman-teman, minum-minum, party, ini itu adalah orang-orang, anak-anak yang belum mengerti apa-apa. Dan setelah semuanya, hatinya kosong lagi. Bersukacitalah dengan iman, karena dengan itu akan bisa mendapat sukacita dan kedamaian. Rahasia untuk hidup bahagia ada di sini. Tapi orang bergembira, bisa bergembira di luar Tuhan. Tapi kenapa Tuhan bilang, bergembiralah di dalam Tuhan, di dalam aku. Kalau di luar Tuhan, hanya sementara saja. Tapi di dalam Tuhan, baik terang maupun gelap, apapun yang datang, tidak ada hubungannya. Di dalam Tuhan tidak ada selisih waktunya. Tidak ada ruang dan waktu. Di dalam kegelapan pun bergembira. Di dalam terang pun bergembira. Tetapi di luar Tuhan, tidak ada cahayanya. Tidak bisa terjadi. Tidak bisa. Jika mau bersukacita, harus bertobat atas dosa. Kemarin saya bertemu seorang yang baik. Dia tinggal di Amerika. Bahasa Inggrisnya juga bagus. Di Pentagon di Amerika, di kemiliterannya Amerika, ada ratusan jenderal militer kan. Dia bilang dia akan sampaikan buku SDKK, silsilah di Kitab Kejadian. Dia bawa 300 buku lebih. Pentagon di Washington kan. Dia datang ke gereja belum 1 bulan ke gereja kita. Dia sudah cari tentang saya di internet, informasi. Dia sudah dengar semuanya yang baik maupun yang buruk. Silsilah di Kitab Kejadian, pertemuan yang terlupakan, berita perjanjian yang tak terpadamkan. Dia sekaligus baca semuanya 2 kali. Dan dia putuskan bahwa, wah, orang yang seperti ini layak untuk aku percayakan roh dan jiwaku. Dan ada juga cerita yang baik lagi hari ini dari pendeta Kang Tae-jin, pendeta Horiochi. Dia dapat banyak kasih karunia di sini. Dan dia kumpulkan pendeta-pendeta dari 100 sekolah teologi, puluhan orang, dan menjelaskan tentang silsilah di Kitab Kejadian. Dan dia suruh bahwa jika gereja Jepang mau hidup, bacalah ini. Saat saya perhatikan, firman bahwa waktu dari Tuhan semesta alam akan segera datang, itu akan terjadi sepertinya. Itu benar. Kenapa harus bersukacita di dalam Tuhan? Sukacita datang saat tidak ada dosa. Jika bertobat, bisa. Suatu dosa yang dilakukan di masa lalu, saat percaya pada Yesus semuanya hilang. Tidak perlu khawatir. Jika baju kena kotoran lalu dicuci, dimasukkan rinso, dikucek, maka hilang semuanya kan kotorannya. Tidak bau lagi kan? Dosanya tidak ada lagi. Di dalam hati ada keserakahan. Adam dan Hawa, pendahulu manusia, mereka hancur karena keserakahan. Di 10 perintah juga, dari antara beragam dosa, disuruh untuk dibuang apa? Keserakahan kan? Jangan berbohong, jangan mencuri, buanglah keserakahan. Kalau bertobat dan membuang keserakahan, maka kegembiraan akan datang sebagai hadiah. Urusan rumah akan berjalan dengan lancar. Akan berjalan lancar. Sukacita yang sejati, bukankah itu sukacita rohani karena percaya Yesus?
Jika menjadi cinta dengan Yesus, memuji nama Tuhan yang kudus, ingin hidup sesuai dengan firman. Tapi dulu mana ada syukur kan? Mana ada doa? Tapi kalau sekarang, minum secangkir kopi pun, disajikan apapun, bersyukur terlebih dahulu kepada Tuhan kan? Tuhan akan lihat lubuk hati tersebut kan? Nama Tuhan itu suci. Pujilah itu selalu. Dosa yang tersembunyi di dalam hati kita, kenapa sembunyikan itu? Jika berdoa di hadapan Tuhan, selesaikan. Di masa lalu saya lakukan ini. Dulu saya tidak tahu. Tolong hapuskan semua dosaku dengan darah tuh Yesus di kayu salib. Kalau kita akui dengan sungguh-sungguh, maka dosa kita diampuni kan? Tetapi setelah berdoa, aduh, apakah benar sudah diampuni? Ya ampun. Kalau baju kena kotoran, masukkan ke dalam mesin cuci, maka kotorannya akan hilang kan? Yesus lebih cepat daripada mesin cuci itu. Kalau berdoa semuanya hilang. Karena terlalu mudah, jadi tidak bisa percaya. Bukan karena kitanya yang berusaha. Jika saudara percaya, bisa percaya dosa akan diampuni. Jika saudara percaya, tolong katakan amin dengan keras. Apakah kalian pernah lihat orang yang menyembunyikan dosa itu bergembira? Tidak bisa. Kegembiraan dan sukacita hidup semuanya muncul dari hati. Semuanya muncul dari hati. Kekhawatiran pun itu bukan ada di luar kan? Tapi ada di dalam hati kan? Hei, kamu kenapa mukamu pucat begitu? Kenapa tidak ada semangatnya? Kenapa senyumnya hilang? Tapi saat senyumnya berseri-seri, oh ada hal baik apa? Karena dia senyum kan? Sukacita adalah syukur. Kehidupan yang seluruhnya tersenyum, smile. Berjalan dengan lancar. Orang yang penuh dengan pikiran yang serakah tidak bisa bersukacita. Percayalah bahwa sukacita dan kebahagiaan semuanya terwujud di dalam iman. Tuhan, tolong bantu saya. Saya tidak ada iman. Lalu baca Alkitab, berdoa. Doa adalah bersekutu dengan Tuhan secara rohani. Itu harus. Tuhan ada jauh, tapi kita panggil Tuhan dan Ia datang ke dekat kita. Ulangan 4 ayat 7. Setiap kali kalian berdoa, Tuhan mendekat. Datang mendekat. Betapa baiknya itu Tuhan. Sewaktu kita hidup baik di dalam iman, sukacita dan kegembiraan akan kehidupan akan datang sebagai hadiah. Saat kita hidup baik dalam iman, sangat baik kan? Maka Tuhan adalah kegembiraan itu sendiri. Allah adalah kasih. Kasih itu gembira kan? Senang, bahagia. Maka siapakah kebahagiaan itu? Tuhan. Saya harap saudara percaya bahwa orang-orang yang bahagia, jika mendekat kepada Tuhan, kebahagiaan akan datang. Oleh karena itu, jika berpikir tentang Tuhan, memikirkan Tuhan, Yesus, Roh Kudus, kegembiraan akan melimpah. Wah, aku ini siapa? Kok aku bisa berpikir tentang Tuhan, tentang Yesus? Agar Roh Kudus tidak meninggalkan hatiku sambil berjalan di hadapan Tuhan. Saya berdoa dengan roh, dengan hati. Itulah saat yang bahagia. Orang yang demikian tidak akan hancur. Sama sekali tidak akan hancur. Yesus adalah sosok yang menghilangkan dosa. Menghilangkan dosa, tidak punya dosa. Kalau orang yang punya dosa sembunyi di dalam Yesus, dosanya akan hilang semua. Maka Yesus berkata, berdiamlah di dalamku, aku pun akan berdiam di dalammu. Yesus tidak ada dosanya. 2 Korintus 5 ayat 21, Roma 8 ayat 3. Sosok yang tidak ada dosanya. Oleh karena itu, jika sembunyi di dalam Dia yang tidak ada dosanya, saya harap semua percaya bahwa semua dosa kita akan dihapuskan. Saudara-saudara yang terkasih, mulai hari ini, orang-orang yang ingin hidup bahagia di dalam iman, berlarilah ke hadapan Yesus.
berlarilah ke hadapan Yesus. Saya harap kita menjadikan Tuhan sebagai Bapa kekal. Makanya, pikirkanlah selalu hal-hal yang baik saja. Walaupun imannya lemah, tetapi kalau Yesus yang adalah Tuhan iman, menjadi Tuhan iman kita, di dalam kita, maka bukankah kita menjadi orang yang beriman? Sesuai Galatia 3 ayat 7-19, saya percaya bahwa kita akan menerima berkat seperti Abraham. Saya percaya bahwa orang yang mendengar firman ini, mulai hari ini, pada setiap rumah tangga, akan terbukalah pintu pengharapan dengan lebar-lebar. Betapa baiknya, pengharapannya terbuka. Pengharapannya terbuka. Pintu pengharapan. Saya harap damai dan kenikmatan yang berlimpah-limpah seperti air meluap keluar. Bukan hanya di rumah saudara saja, melainkan sampai ke rumah tetangga pun, seperti sulur-suluran Yusuf yang naik melewati tembok. Tetangga-tetangga kita pun akan melimpah dengan air sungai harapan. Percayalah itu. Oleh karena itu, betapa berharganya posisi saudara. Posisi saudara sangat berharga. Tuhan berkata bahwa lewat kalian, Tuhan bekerja lewat kalian. Kalau bukan kalian, tidak bekerja. Saudara, sadarkan Allah dan bisa percaya betapa baiknya itu kan. Bergembiralah, itulah perintah Tuhan. Selalu bersukacita, itulah perintah Tuhan. Jika tidak bahagia, itu dosa. Bukan karena lingkungannya membuat bahagia, maka jadi bahagia. Walaupun lingkungannya tidak berbahagia pun, berbahagialah. Walaupun dalam situasi lingkungan yang tidak bahagia pun, yang sengsara pun, jika taat pada firman dan bersyukur dan bergembira di hadapan Tuhan untuk segala hal. Tadi saya telah katakan kan, banyak orang lewat lalu lalang. Saya berdoa dalam hati agar semuanya bisa jadi percaya Yesus. Seperti orang gila. Jika lewat, saya mohon agar orang itu pun bisa jadi percaya. Siswa itu, pemuda itu, bisa menjadi berguna bagi bangsa dan negara, bagi gereja, menjadi orang yang percaya dan berkenan kepada Tuhan. Saya berdoakan sambil berjalan, saya tidak berjalan begitu saja. Saya katakan ini di hadapan Tuhan, saya tidak pernah berhenti berdoa. Naik kereta atau pesawat, saya berdoa, Tuhan biarlah orang-orang yang ada di sini bisa menerima berkat percaya Yesus dan diberkati turun-temurun. Saya setiap kali naik pesawat, doakan agar pilot, pramugari, penumpang-penumpangnya, kapalnya dalam kasih karunia bisa tidak ada celaka dan sampai selamat. Izinkanlah kebahagiaan mereka untuk bisa bertemu. Di dalam hati saya berdoa, betapa baiknya. Betapa baiknya. Saya harap kita semua percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang tidak bahagia pun, di kondisi menderita, kita taat di hadapan firman dan bergembira dalam segala hal. Maka Tuhan akan memberikan berkat kelancaran sesuai dengan pengharapan kita. Bahkan yang tidak bisa kita bayangkan, Tuhan akan memberikan berkat kepada kita. Betapa baiknya kan? Sampai hari ini dalam kehidupan, di hari-hari yang gembira, saya tidak memikirkan firman Tuhan, aku tidak memikirkan firman Tuhan, dan tidak menginjil. Sampai hari ini tidak bisa, tapi saya berketetapan hati untuk menginjil. Kiranya Tuhan memberikan keberanian iman untuk itu bisa terwujud. Memberikan kekuatan dan keberanian sehingga itu bisa terwujud. Tidak bisa terucapkan. Berdoalah seperti itu agar Tuhan memberikan kebijaksanaan, hikmat dan pengertian, kelancaran dalam berbicara. Berdoalah seperti itu. Kenapa tidak? Percaya sajalah. Kenapa tidak bisa? Makanya, semuanya tolong ikuti saya. Mari kita menjadi teman yang berbahagia. Ya kan? Mari kita menjadi teman yang berbahagia. Teman yang berbahagia. Betapa baiknya. Maka pada setiap rumah tangga yang berkumpul di sini akan ada kehidupan yang diberkati dan berkembang dan berubah yang akan didirikan
diirikan oleh siapapun yang diakui. Wah, orang itu benar percaya Yesus ya. Orang itu benar-benar percaya Yesus ya. Saya belum pernah lihat muka yang seperti itu. Dia selalu memberikan nasihat yang baik. Jika saya ketemu dia, hati saya menjadi segar. Kegelapan di dalam hatiku seperti terambil. Matahari kebenaran yang terang bersinar. Orang itu bahagia sekali ya. Kalau saya bertemu dia, jadi beruntung. Tiba-tiba bisa jadi punya uang. Sampai seperti itu. Berikutnya, yang kedua, waktu berhadapan dengan orang, harus punya hati yang murah hati. Maksudnya hati yang luas. Artinya, meladeni orang dengan hati yang luas. Atau mengampuni. Kita yang sudah menerima kasih Allah, yang tidak terbatas. Waktu kita meladeni orang lain, apakah boleh dengan hati yang gelap? Dengan hati yang tidak tenang? Harus punya hati yang luas, harus dengan hati yang luas. Banyak orang di bumi ini, semuanya sama. Hanya ingin aku saja yang punya, aku saja yang terkenal sendiri, aku saja yang tahu. Hati yang egois. Karena punya hati yang egois, tidak ada celah sedikit pun untuk memikirkan hal yang baik. Sedikit pun tidak ada. Kecemburuan, dengki, keserakahan, walaupun orang lain lancar, walaupun orang lain tidak lancar, asal aku lancar, maka ya tidak apa-apa. Orang-orang yang seperti itu akan menolak orang lain yang tidak sesuai dengan dirinya. Dia paling bisa menghasilkan uang berapa sih? Memangnya sampai seberapa sih? Kita lihat saja nanti. Kita lihat dengan mata kita sendiri nanti. Ya, seperti itu mereka bilang. Walaupun tidak pegang pistol, tapi orang seperti itu menakutkan kan? Tidak suka ini itu, tidak suka semuanya. Sebal terhadap semuanya, menolak semuanya. Tidak menyambut orang. Dia menolak semuanya. Orang yang seperti itu, secara psikologis, itu ada lubangnya, lubang negatif yang dalam sekali. Tidak ada yang bisa menutupi lubang tersebut. Sampai mati pun tidak ada. Alkitab menunjuk kepada orang yang seperti demikian sebagai mati tanpa ada yang mengasihi. Seorang raja mati, tetapi tidak ada yang menyayanginya, mengasihinya. Orang yang seperti itu sangat sedih kan, kasihan kan. Kehausan, perselisihan dalam hatinya sangat dalam. Dan dia hidup tanpa kegembiraan dan kedamaian. Penuh dengan keserakahan di dalam hatinya. Tidak ada sedikit pun pengharapan dan kegembiraan. Orang tuanya seperti itu, maka apa yang bisa diharapkan dari anak-anaknya? Orang tua seperti itu. Kalau hati penuh dengan hawa nafsu, muncullah keserakahan yang meluap-luap. Maka akhirnya dia akan lupa diri, lupa posisi diri. Dan kegagalannya akan berulang lagi. Semua usahanya tidak terwujud. Dirinya tidak bisa makan, tidak bisa apa-apa, semuanya direbut, usahanya tidak lancar, diambil oleh orang lain. Dia bilang, perkataanku benar kan? Dia terus menyalahkan yang lain. Jika orang lain berkata sesuatu, hah? Apa yang kamu bilang? Perkataan diri sendiri 100% benar. Kalau orang lain bicara, rasanya mau sobek mulutnya. Seram sekali kan? Orang yang demikian akan dihina orang lain dan dibenci orang lain, dibenci semua orang. Dan sering bertabrakan dengan orang lain karena perbedaan sifat. Hasilnya, jadi sendirian akhirnya. Tidak punya teman, sendirian. Orang-orang berkata, hei hati-hati kalau sama dia, hati-hati. Selalu dijauhi. Jemaat Kudus gereja kita
Setiap kali kita meladeni orang lain, kita harus punya hati yang luas. Oh, dulu kamu tipu saya, tapi itu karena kamu tidak tahu kan? Tapi aku telah berdoa untukmu. Tapi kita tidak katakan itu kan? Tapi Tuhan bekerja agar roh kita bisa sampai kepada hati orang itu, agar orang itu bisa merasakannya. Pertama, jika banyak iri dan dengki dan mengeluh ketika orang lain berjalan lancar, maka tidak ada yang bisa baik. Di dalam hati yang sombong, kebahagiaan dan kedamaian itu benar-benar tidak bisa masuk, tidak bisa muat. Hati yang sombong, menilai diri terlalu tinggi, berlebih-lebihan, mengabaikan orang lain. Kali ini aku akan lolos, tapi kamu sepertinya tidak akan lolos. Tapi setelah itu ada pengumuman dan dia sendiri yang tidak lulus. Malah ia yang jadi tidak lulus. Banyak seperti itu kan. Amsal 16 ayat 18. Tinggi hati mendahului kejatuhan. Bukannya jatuh karena orang lain, tapi jatuh duluan. Kalau sombong, itu mendahului kejatuhan. Jika jatuh di depan, dari belakang orang-orang yang maju akan menginjak-injak dan dia akan mati kan. Sombong itu seram seperti itu. Yakobus 4 ayat 6, orang yang sombong akan ditentang. Orang yang rendah hati, walaupun berdiri jauh, tapi akan dipanggil. Hai kamu, kesini. Tapi orang yang sombong akan diusir. Sombong itu menghancurkan orang. Orang tua yang rendah hati, itu betapa baiknya kan. Jika sombong akan mengabaikan orang lain, mau sendiri saja yang pintar, selalu menonjolkan diri sendiri. Orang itu walaupun dia belajar, dia akan begitu-begitu saja lah. Bisa seperti apa sih? Padahal dirinya sendiri yang tidak bisa belajar. Kalau ada ujian, sibuk contek, sibuk lihat punya orang lain. Maka saat kita bertemu orang, tolong bermula hatilah. Kita pikir dengan hati yang luas, waktu itu dia belum tahu, tapi sekarang sudah 4-5 tahun ke gereja, terima kasih karunia, pasti hatinya sudah dibetulkan. Sambil berpikir demikian, harus berdoa untuk orang itu. Setiap kali saya berdoa, saya katakan ini di hadapan Tuhan, agar anak-anak di sekolah bertobat, menerima berkat, keluarga dan rumah tangganya berkat percaya Yesus turun-temurun. Saya mohon seperti itu. Murah hati. Saya berdoa dan memberkati dalam nama Tuhan Yesus agar orang-orang yang hadir di tempat ini semuanya punya hati yang luas turun-temurun. Makanya kalian harus menjadi tempat penampungan tawanan-tawanan. Bisa punya hati yang luas yang bisa menampung semuanya. Saya harap saudara-saudara percaya bahwa jika hati saudara luas sampai-sampai bisa menampung seluruh umat manusia seperti PBB, maka semuanya akan berjalan lancar. Percayalah itu. Jika kita tidak punya hati yang luas, jadinya seperti apa? Sialan, memangnya hanya kamu saja yang punya taring? Aku pun juga punya taring. Apa kamu saja yang punya taring? Aku juga punya taring. Dunia yang menyeramkan. Dunia yang menyeramkan. Di dalam kasih karunia, lupakanlah hal-hal yang membuat hati tidak enak, hal-hal yang salah di masa lalu, lupakanlah itu. Kalau punya itu, dengan hati yang sempit, maka itu jadi dosa pembunuhan. 1 Yohanes 3 ayat 12, membenci orang lain adalah dosa pembunuhan. Menyeramkan kan? Murah hati, hati yang bijak, hati yang hangat. Saat dingin, harus ada hati yang hangat kan, yang luas. Tidak bisa dicari kesalahannya. Duduk di sebelah sana juga nyaman, duduk di sebelah sini juga nyaman.
Walaupun lihatnya masih dari samping juga nyaman. Saya berdoa dan memberkati dalam nama Tuhan agar saudara semua menjadi jemaat yang seperti demikian. Betapa baiknya jika hatinya nyaman, akan bisa dekat ke hadapan Tuhan senantiasa. Mazmur 78 ayat 23, berbahagialah orang yang mendekat kepada Tuhan. Saya harap semuanya menjadi jemaat kudus yang diberkati karena mendekat kepada Tuhan. Betapa baiknya. Mazmur 119 ayat 105, Yakobus 4 ayat 8, Ibrani 10 ayat 22, Yesaya 63 ayat 8, Mazmur 145 ayat 18. Tuhan tidak ada di tempat yang jauh, yang tinggi sekali di atas. Melainkan Tuhan itu memenuhi langit dan bumi. Tuhan tidak ada di tempat yang jauh, tapi memenuhi langit dan bumi. Tuhan yang dekat. Waktu Tuhan ada di dekat, panggillah Dia. Yesaya 55 ayat 6. Ketika Tuhan dekat, panggillah. Kapan Tuhan dekat? Waktu kita punya hati yang luas, yang tenang, yang bersyukur. Di saat itulah Tuhan dekat. Tuhan mengasihi kita dan Tuhan pasti berada di dekat kita. Waktu itu semuanya akan jadi baik. Orang-orang yang tidak mencari Tuhan tidak akan ada tenaga, penuh dengan penyakit, hatinya penuh dengan kekhawatiran dan suram sekali, menyeramkan. Pada saat Tuhan yang mengatur kehidupan kita dan memimpin kita, dekat dengan kita, betapa baiknya itu kan. Sambil saya mempersiapkan khotbah, saya tiba-tiba teringat tentang kampung halaman saya. Teman saya coba doakan, tapi ternyata dia sudah meninggal. Dia baik kepada saya. Dulu waktu di kampung, dia ambil buah aprikot dan berikan kepada saya. Dan sambil waktu di jam belajar, dia makan dan ketahuan guru, lalu dipukul. Tapi walaupun dipukul, dia tetap makan. Dipukul tapi tetap makan. Gurunya suruh dia keluarkan itu, tapi dia malah telan. Hop, dia telan. Saya teringat itu. Waktu orang-orang di kampung saya mengatakan ini dan itu kepada saya lempar tong sampah ke dalam sumur. Tong sampah saya lempar ke dalam sumur. Itu waktu kecil, mungkin kelas 4 SD. Maka orang-orang dewasa berkumpul, mereka susun alat-alat sehingga menjadi tangga, turun ke dalam sumur dan bersihkan semuanya. Saya lihat semuanya digosok semuanya. Dan setelah saya lihat itu, saya kasih tahu ke orang tua saya, coba lihat, kalau saya tidak buang tong sampah itu, kapan itu akan dibersihkan? Dan ayah saya bilang, dasar anak kurang ajar. Dan betapa saya dipukuli banyak sekali waktu itu. Saya teringat akan hal itu. Sampai sekarang saya belum bertobat atas itu. Sudah berapa tahun yang lalu ya itu? 70 tahun lebih mungkin. Dan saya berdoa, Allah Bapa, waktu itu saya berdosa, tolong ampuni aku. Saya bertobatkan yang belum saya bertobatkan. Yang hal saya masukkan tong sampah ke sumur itu. Kesimpulannya, Alkitab berkata bahwa berkata dengan tepat, dengan pasti, tanpa dusta, bahwa sekarang pun Tuhan mencari kita, Tuhan memanggil kita. Alkitab berkata demikian. Kamu bukan yatim piatu. Saya tahu kamu berdosa. Tapi sampai akhir dunia, saya akan bersama dengan kamu. Di Matius 28 ayat 20, ini firman Tuhan sambil Yesus terangkat ke sorga kan. Betapa baiknya. Tapi jika ada orang banyak, kita senang. Tapi kalau datang ke gereja tidak ada orang, maka
merasa kesepian, udah datang ke gereja, tapi tidak cari Tuhan, tidak berdoa, lalu pergi. Tuhan hari ini pun berkata di Matius 18 ayat 18 sampai 20. Jika 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, berdoa dalam namaku, aku akan mendengar dan aku akan menjawabnya. Saya harap saudara-saudara percaya ini. Yehowa Yire kan? Yehowa Yire. Di tempat di mana 2-3 orang berdoa, Tuhan mendengar dan melaksanakannya sesuai dengan yang didoakan. Yehowa Yire, Tuhan yang menyiapkan terlebih dahulu. Saya percaya bahwa firman itu selalu memberi damai ke dalam hati orang yang bersama dengan Tuhan. Percayalah itu. Terima kasih. Apakah saudara ingin melimpah dengan damai? Ingin hidup bersama dengan damai? Itulah kehidupan yang mendekati firman Tuhan senantiasa, mendekati Yesus. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Mendekati firman Tuhan berarti mendekati Yesus, mendekati Tuhan. Orang itu tidak akan hancur. Anak-anaknya pun tidak akan hancur. Mendekati firman Tuhan, kenapa hancur? Percayalah, jangan ragu. Percayalah. Kalau mendekati Alkitab, pengharapannya akan muncul. Akan merasa berguna. Kita lihat Alkitab. Tuhan, saya telah mendapatkan yang lebih besar daripada mendapatkan langit dan bumi. Yohanes 8 ayat 29. Yohanes 10 ayat 29. Bapakku, firman yang lebih besar dari apapun. Hari ini aku membacanya, firman yang lebih besar dari apapun. Akan sangat merasa berguna kan? Ikuti saya, terjadilah sesuai yang dipercaya. Ya, ada pengharapan kan? Kalau mendekat pada firman, berbahagia. Tidak ada bayangan sedikit pun dari kegelisahan. Berbahagia sekali. Harus hidup seperti demikian. Kehidupan kita itu pendek. 70-80 tahun. Pendek. Kenapa hidup dengan tidak bahagia? Kehidupan pendek ini harus bahagia kan? Firman itu lebih besar daripada alam semesta. Firman itu lebih besar daripada mendapatkan segala sesuatunya. Waktu kita percaya seperti itu, Tuhan berkata, wah, di gereja Bukit Sion ada kamu ya. Kamu percaya sebesar itu? Oke. Percayalah bahwa Tuhan akan mengisi sesuai yang diharapkan di rumah tangga itu. Di rumah tangga saudara. Lalu, di Yohanes 14 ayat 18 juga kan, orang yang percaya dan mengikuti aku tidak akan meninggalkannya di bumi ini seperti orang yatim. Orang yatim itu tidak ada orang tuanya, kasihan kan? Tuhan berkata, aku tidak akan membiarkan kalian seperti yatim piatu. Yohanes 14 ayat 28. Saya berdoa dan memberkati agar berkat itu bisa turun pada setiap keluarga yang beribadah di hadapan Tuhan pada hari ini. Orang kudus yang dekat kepada Yesus, itu orang yang berdoa, yang bernyanyi pujian, yang baca Alkitab. Saya harap agar saudara percaya bahwa Tuhan mendekat kepada orang yang baik, yang tanpa dosa, yang jujur pada kehidupan gereja. Berkat. Tuhan mendekat. Tentang berdoa. Ulangan 4 ayat 7. Setiap kali berdoa, Tuhan mendekat. Setiap kali menyanyikan pujian, Tuhan mendekat. Yohanes 1 ayat 1, firman bersama dengan Allah, dan firman adalah Allah. Tuhan berkat, Tuhan di dekat kita, di dalam hati kita. Maka kalau kita datang ke gereja, akan merasa berguna, tidak akan bekerja di depan orang saja. Makanya saya harap saudara-saudara percaya bahwa jika kita setiap harinya bersyukur, berdoa, dan menyanyikan pujian, dan menumpahkan kasih karunia-Nya, di dalam hati kita akan terbuka pintu kebahagiaan, lebar-lebar. Tuhan akan mendatangi kita dalam kehidupan kita, dan akan membuat kita bahagia. Betapa bahagianya kan? Pintu berkat, pintu mujizat. Pintu mujizatnya terbuka. Pintu mujizat itu tidak ada hitungannya kan? Seperti mana turun dari langit, burung puyuh turun. Manusia tidak bisa bayangkan itu kan?
Itu makanan dari surga. Betapa baiknya. Saya berdoa dan memberkati dalam nama Tuhan Yesus agar ada pekerjaan Tuhan yang mulai hari ini. Pada setiap rumah tangga terbukalah pintu kesuksesan lewat anak-anak, menantu, dan cucu. Pintu mujizat yang tidak pernah terbayangkan akan terbuka. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa dan memberkati agar karena pintu kegembiraan dan kebahagiaan terbuka lebar, semuanya akan menerima kasih karunia Tuhan. Saya harap saudara percaya bahwa dibandingkan apapun, asalkan pintu hati kita terbuka dalam kasih karunia, maka akan ada kegelapan, kelegaan untuk bisa maju, untuk bisa menerima firman Tuhan, untuk bisa menyanyikan pujian syukur, untuk bisa mengasihi orang lain, dan untuk bisa melayani orang lain. Percayalah hal itu. Yesus sendiri memimpin kalian selangkah demi selangkah di depan kalian. Itu tidak terjadi sesuai dengan keinginan kita. Kasih karunialah yang membuat demikian. Saya harap agar kalian percaya bahwa kasih karunia Tuhan menjadi selimut, membuat kita bisa nyaman dan bahagia dan hangat. Percayalah akan itu. Jika pintunya terbuka lebar, kecemburuan, dengki yang tidak ada gunanya, itu akan keluar, akan dibakar. Semuanya dibersihkan, dan udara yang segar akan masuk, karena pintu berkatnya terbuka. Saya harap akan terjadi berkat pekerjaan yang mana sampai pergi kerajaan surga, kita selalu hati-hati agar tidak muncul debu dosa yang jahat, yang gelap di dalam hati kita, dan kita takut akan Tuhan, dan berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Yesus, itulah kehidupan yang membuat Tuhan gembira. Itulah kehidupan yang berjalan bersama dengan Yesus. Saya harap semuanya menjalani kehidupan yang seperti demikian. Setiap saudara yang melangkah pulang akan dipimpin oleh Allah. Dan bukan karena kita makan, makanya kita kuat melangkah. Melainkan tangan kasih karunia Tuhan, itulah yang memimpin kita selangkah demi selangkah dengan kuasa firman. Saya harap agar kalian tidak lupa itu dan bersyukur sampai naik ke kerajaan surga. Bersyukurlah. Mari kita berdoa. Allah Bapa, sambil kami berkata kami beriman, tapi bukan hanya 1-2 kali saja kami masih memikul beban berat dan membuat wajah yang suram. Itu bukan karena Tuhan memalingkan muka dan lepas tangan atas kami, tapi karena kami tidak bisa menyerahkannya kepada Tuhan. Dan karena tidak bisa dengar suara Tuhan, yang hari ini pun mengasihi kita, mengasihimu anak-anakku. Bapa, tolong ampunilah semua dosa kami ini. Tolong jadikanlah pekerjaan Roh Kudus Tuhan. Peganglah dan pimpinlah kami dengan jalan yang baik, agar kami bisa hidup dengan iman yang akurat dan yang pasti. Tolong jadikanlah kami, agar lewat firman Tuhan yang diberikan hari ini, syukur dan kegembiraan iman di dalam hati kami tidak pergi. Dan dengan hati yang bersyukur, kami senantiasa menyembah dan melayani Tuhan dengan iman yang gembira. Tolong adakanlah pekerjaan yang kita membuka semua hati dengan lebar untuk menerima sukacita dan kebahagiaan dan kenyamanan dan pujian dan doa. Kami bersyukur dan percaya bahwa akan tergenapi sesuai dengan doa ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus yang kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.